Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Dwi Anggraini dengan NIM 2387201012. Saya dari Prodi Sejarah Angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video wawancara kepada kedua orang tua saya. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mencari tahu dengan mewawancarai kedua orang tua saya untuk mengetahui bagaimana kota Sidoarjo zaman dahulu atau di tahun-tahun kedua orang tua saya. Seharusnya ini harus wawancara kepada orang tua dan juga kakek nenek saya, tetapi karena tidak adanya mereka, jadi saya mewawancarai kedua orang tua saya ini dengan melatar belakangi ibu saya yang berasal dari Sidoarjo di pusat kota dan ayah saya yang berada di pedesaan. Nah, di sini nanti kita bisa tahu bagaimana perbedaan antara Sidoarjo zaman dahulu di kota dan juga ada di pedesaan. Oke, stay di sini ya. Ayah, Pak, ayah zaman tahun 1980-an ayah itu umur berapa? 80-an, 80-an. Kamu 11 tahun. Terus yang membedakan Sidoarjo yang sekarang sama Sidoarjo yang biyen sing menurut ayah. Mungkin dari kendaraan. Ya, kendaraan sih memangnya sulit sekali. Kendaraannya nggak begitu banyak, jalannya pun juga nggak begitu banyak. Becek yang pasti tanpa listrik, tanpa jalan aspal. Kita sekolah pakai sandalan. Buku nggak terlalu banyak, pakai kresek, tasih. Seragamnya masih menangi Merah Hati, langsung batik. Pramuka. Putih-putih nggak pakai pramuka. Putih. Sama biru putih, sama Merah Hati. Oh, aku menyanyi. Aku nggak menyanyi. Terus di kelilingnya sekolahan masih SMP negeri, masih belum ada. Semuanya itu swasta, di Tulangan, Dharma Wanita, sama MTS Ketegan. Lihat yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Prima transportasi kita pakai seadanya. Sekolah ya kita ke Kemiri itu jalan. Kalau becek sangatnya dilepas jalan. Banjir nggak ya? Banjir. Kalau mau pulang sekiranya duhur belum ada nasi kalau pulang. Setiap hari. Lagi mau ke Surabaya naik oplet. Oplet itu kendaraan kayak sadurunge mikrolet tapi baja. Tuh, aja. Kalau bawa barang-barang taruh di atasnya semua. Bis-bisnya nggak ada ya? Nggak ada. Oplet namanya oplet itu baja besar. Kayak sing mobil kok India ini. Oh iya. Nah, itu nggak mau barang-barang segala macam itu diangkut di atas pisang, kelapa, apa itu belanjaan semacam itu. Dan perbedaannya dengan sekarang jauh. Yang pastinya sekarang kuncinya lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo pas lagi apa ya? Kayak sumber pertama kali nyumber itu ya. Tapi kok baunya itu sampai sini ya? Baunya sampai 8 kilo. 8 kilo. Bau. Apalagi nih malam hari. Ada hujan itu malah baunya enak sekali. Dan di sekitarnya ini habis lumpuh. Ada lebih mahal. Ada bantuan dari Lapindo mahal. Jadi harga tanah itu mulai mahal itu pas kejadian lebaran. Maksudnya Lapindo itu harga pasaran untuk tanah itu tidak bisa. Bisa level 2 atau 3 kali. Makanya orang yang nggak bisa beli tambah banyak beli. Untung saja kita masih bisa. Mata uang ya, mata uang. Kalau mata uang ya enak dulu sih. Dulu mulai 5 rupiah, 10, 25 rupiah, 50 rupiah. Itu koin. Hingga sampai sekarang ada yang 100. Itu yang 5, 25, 10, 5 rupiah sudah ya. Berarti ya jalan-jalan di sini ku pas zamannya ayah ku gak ada aspal-aspalan. Gak ada. Lampu tebu, jalan aspalan, becek. Ayah biasa naik sepeda itu sepeda motor tamancang. Loh, pancal kebu. Nggak ada lagi, transportasi itu tuh giliran. Kalau dia akan dipakai baru kita pakai. Nah, kalau dipakai untuk transportasi mbak-mbak orang tua ya udah kita nggak mengelak. Jadi jalan kaki. Lama-lama kita beli sepeda jadi kemundilan nih, transportasi buat beli.
Beca ya? Beca di Oh, sini. beca rutin, beca di seluruh penjuru. Di desa, di kota ramai beca. Makanya bilang beca dulu, sekarang beca. Dulu luar biasa. Tapi modalnya beca ya segitu. Sama, mulai dari tahun dulu sampai sekarang ini sama. Cuma sekarang sebagian itu dari bentol. Kemajuan nggak mantap. Walaupun mau motor di modifikasi jadi beca. Pasukan kuda pun juga Delman. enak dulu. Tapi modelnya Delman yang mana? Ya dulu ya, ini sekarang kan dibentuk. Roda mobil dipakai, tak menunjukkan roda-roda aslinya pakai kayu besar. Sekarang modifikasi pakai sepeda motor, ban motor, ban mobil. Tapi kalau dulu itu bannya kayak ban-ban apa ya? Kayu gitu. Kayu besar itu asli. Pun sudah. Makasih. Bye-bye. Nah, kan dapat tugas ya. Tugasnya itu ceritain, tanya di mama tentang Sidoarjo zaman mama zaman dulu. Kan sama ayah itu kan pertanyaannya Sidoarjo di desa. Kalau sama mama kan pengen tahu Sidoarjo pas di kota itu ya apa. Kalau Sidoarjo di kota itu dulu itu di alun-alun ada 3 gedung bioskop, Plaza, Delta, Mahkota, dan setiap hari GKP SPKI Ya, semua siswa dianjurkan nonton di semua bioskop, wajib. wajib semua itu melihat. Dan setiap tahun pasti kita semua nonton Itu dari sekolah apa ya inisiatif dari sana? sekolah. Setiap sekolahan pasti ke sana untuk melihat kejadian waktu G30 SPKI. Di bioskop. Ya, Tata letak alun-alun juga kayak gitu Tama. Maksudnya dari dulu sampai sekarang alun-alun tuh ya, tak alun-alun mungkin tetap. ada perubahan. Cuman kalau dulu itu masih nggak ada tanaman, masih polos biasa. Setiap tahun di hari Maulid Nabi, di situ mesti ada pameran, ada pasar murah. Setiap tahun sama lelang bandeng. Sampai sekarang itu kalau lelang bandeng setiap Maulid Nabi. Di alun-alun. Ya, di alun-alun. Terus pas Terus kalau ya kadang itu kalau ada orkes gitu di alun-alun. Cuman mesti setiap ada orkes pasti ada tawuran. Pasti ada tawuran itu. Sekali lebih dari jam 9 ke atas sudah mulai. Bahkan saya pernah lihat waktu kita lagi makan-makan di warung beli es, ada satu anak dikejar-kejar lebih dari 40 orang. Ngejar satu anak sampai bajunya dilepas satu persatu, dikejar sambil yang lainnya ngejar sambil bawa pisau. Akhirnya dia tangannya kena, maunya minta tolong ke warung di mana tempat saya waktu itu beli es kacang hijau waktu itu. Ya pemilik warung nggak berani nolong, takut kan dikeroyok sama 40 orang lebih itu. Akhirnya pada waktu itu kebetulan ada mungkin anggota entah itu polisi atau TNI yang lagi lewat, tapi dia pakaian bebas ya. Langsung anak itu langsung tolong, ayo cepet naik, langsung dibawa kabur. Karena dia masuk warung-warung dia nggak ada yang berani, takut dikeroyok sendiri. Di situ zaman dulu masih ada geng-geng tawuran-tawuran seperti itu. terus kan pasar larangan. Mama kan rumah Mama kan Pasar larangan itu awalnya kan waktu itu saya SD ke tahun berapa ya? 85, sekitar 85 kan nggak tahu ya, lupa. Itu pasar yang ada di Sidoarjo yang sekarang dipakai Matahari itu terbakar. Oh, kayak Gajah Mada. Ya, Gajah Mada, pasar di Gajah Mada itu terbakar. Terus dibangun di Pasar Larangan. Dan Pasar Larangan itu masih belum ada perumahan, masih ada jalan saja. Terus dibangun perumahan, pasar-pasar. Bahkan sebelum ada perumahan, masih ada sawah karena kirinya sawah itu. Tahun berapa lupa ya. Ada seperti apa itu? Petrus, namanya Petrus. Setiap penjahat itu nggak tahu ditembak atau apa, langsung dimasuk ke gelangsing, karung, dibunuh kan, langsung dibuang, entah di pinggir kali, entah di Pasar Larangan itu ada dua kali dibuangin orang-orang jahat ya, masukkan karung, terus orangnya dilempar di situ, di dekat
dekat sekarang itu ditempati dekatnya pom bensin, ada sungai itu satu, terus yang satunya lagi ada jalan mau ke Celep, ke itu loh, Jalan Langga, sekarang ganti Langga. Kalau dulu itu Jalan Langga dirubah jadi Jalan Sunanda Priyo Sudarmo, sedangkan jalan itu dipakai untuk ke sekarang kantor BPJS. Oh, itu lah yang mau ke arah SMA 3 tuh jalannya. Tugas itu yang biasa itu kan. Nah, kalau PKB belok Iya. pabrik Kasogi itu. Terus ini apa? Apa ya, Mah? Bisa tak kati. Bingung aku. Setiap tahun kalau hari memperingati hari 17 Agustus itu lewat di jalan raya di Jalan Sunanda Priyo Sudarmo itu. Bahkan hari ulang tahun yang ke-50 itu sangat meriah. Di situ ada gajah, ada kuda, terus ada karnaval pembangunan juga dari semua para perusahaan itu mengikuti. Pabrik gula ya hampir pakai gula kecil-kecil diikat, pabrik apa semua pabrik diikutkan dalam pawai itu. Jadi karnaval ya dulu zaman dulu. sama kan pembangunan. Tapi sekarang udah nggak lewat ini jalan iya Sunanda sama Diponegoro muter, sekarang kan cuma lewat Gor. Karena ramainya sekarang semakin maju, semakin banyak kendaraan yang lewat. Karena waktu itu nggak ada, jarang orang punya sepeda motor, hanya orang kaya, hanya orang yang aja yang punya. Semuanya itu naik angkot, naik apa itu ya, bemo. Terus kalau jalannya sendiri, Mah, jalan itu emang dari dulu di aspal apa ya, jalan kota itu? Aspal, dari dulu dari aspal. Saya dari tahun 76, 83, 80 udah aspal, bahkan listrik sudah masuk. Sudah masuk di situ. Terus terminal dari dulu emang di sebelah utaranya Pasar Larangan apa? Bukan, sejak ada pasar dipindah ke Pasar Larangan karena di Gajah Mada terbakar. Di situ sekalian dibangun terminal. Kalau terminalnya dulu di depannya kurang tahu ya. Soalnya kalau Mangkali itu biasanya di depan itu loh, Jalan Hang Tua. Jalan Hang Tua. Jadi nggak dari dulu ya, Mas? Enggak, itu sekitar tahun 85 ya, waktu mulai SMP kelas 1 mulai ada pasar baru dibuka, sekalian terminalnya langsung. Udah, itu tak sih, Mas, cukup. Terima kasih, Papa. Sama-sama. Jadi itu tadi adalah wawancara saya sama mama dan juga sama ayah saya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah ketika di pusat kota itu adanya perubahan-perubahan dari contohnya Pasar Larangan dulu ada di Jalan Gajah Mada, tapi sekarang sudah berpindah ke arah selatan, yaitu yang ada di Pasar Larangan saat ini, seperti itu. Dan adanya banyaknya infrastruktur yang berbeda juga ya dari pusat kota. Terus juga di pedesaan sendiri itu memang lebih jauh tertinggal daripada di pusat kota ya. Jadi dari segi jalanan juga masih belum stabil, belum diaspal, berbeda dengan di pusat kota yang dari dulu memang sudah ada di aspal. Lalu juga dari segi listrik ya, kalau di zaman dahulu masih di pusat kota itu masih banyak listrik, tetapi kalau di pedesaan itu masih kurang listrik gitu. Jadi jalan masih gelap. Jadi perbedaannya di situ. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dan bye bye.